Ya, Nggak ini tadi. oke. Baik, Pak Ahmad, Siap. kita bisa mulai ya. Oke, Pak. Izin. Baik. Santai, santai. Yang pertama, Pak Rahman, kalau di paragraf 1-2, oke. Nah, ini Pak, dimulai dari tabel ini. Ini kan informasi awal nih. Iya. Nah, untuk yang informasi awal ini ada tabel 1 sama Oke. menampilkan permasalahan, Iya, tapi Pak. berdasarkan jenis layanan. Iya. Yang kedua, Bapak tabelnya permasalahan, tapi merujuk kepada bulan. Rekap. Nggak pada bulan, Betul. Pak ya. Nah, Iya. nanti di penelitian Bapak itu, apakah mau berbasiskan bulan ini penyelesaiannya atau mau memperbaiki berdasarkan layanan? Sepertinya mungkin lebih ke bulan, Pak. Karena ya itu Mhm. lebih gampang sepertinya untuk mengukurnya nanti, Pak. Kalau dia per bulan. Oke, berarti kalau begitu Pak, nanti tabelnya yang Bapak tampilkan cukup yang ini saja. Kecuali nanti, Cukup yang permasalahan per bulan ya, Pak. ya, kecuali nanti Bapak kalau mau juga melihat permasalahan per layanan, Pak. Gitu. Oh, Gitu ya. oke. Nah, yang kedua, Pak, nanti kalau Bapak sudah memilih tabel ini, karena nanti kelihatannya akan sama, Pak ya, karena jumlahnya 478 kan, Pak? Iya, Ya, nah, rinciannya itu per produk ininya, Pak. Produk layanan nah, komplainnya. sehingga Bapak yang ini, Pak, perkuat. Nah, ini Bapak baru menunjukkan saja dengan membaca Mm-mm. tabel, memindahkan ke deskripsi, eh, Bapak memasukkan jumlah kiriman, Pak, dari Januari sampai Desember ini. Oke, Misalkan Bapak jumlah kirimnya misal apa ya? Ada 100.000 gitu ya, 100.000 kiriman. Nah, berarti Bapak nanti oke, munculkan persentasenya. 478 dibagi dengan jumlah kiriman. Itu persentasenya berapa tuh, Pak? oke. Per bulan, Pak ya. Ya, boleh per bulan, boleh juga total. Sehingga nanti Bapak akan melihat, misal Pak ya, misalkan. Oh, Iya. ternyata ini yang permasalahan ini 10%, Pak. Nah, berarti itu kan cukup signifikan tuh, Pak. Karena mungkin di Bapak eh, service levelnya berapa nih Pak kalau di tempat Bapak nih untuk kiriman? Gi- Gimana, Pak? Service level di tempat Bapak berapa Pak untuk kiriman? Service level waktunya, Pak ya. Ya, target Pak dari misalkan dari 100% kiriman itu berapa persen yang harus achieve Pak? Di bawah 2%, Pak. Berarti Untuk yang 98% kan reguler. Pak? Iya, 98%. Nah, nanti yang ini Pak, yang 478 ini dibagi jumlah kiriman, apakah lebih dari 2% atau Iya, atau kurang dari 2%? oke. Kalau dia lebih dari 2%, berarti clear, Pak, nih. Ini masalah yang perlu dipecahkan. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Hmm. Nah, nanti Bapak dari jumlah ini, Bapak nanti cek dengan jumlah kirimannya. Jadi kalau sudah clear dibandingkan dengan targetnya yang 2%, kalau lebih dari 2%, berarti ini harus diselesaikan. Gitu, Pak. Oke. Ya, Izin Pak Dodi sebelum ke yang ya, lain. Kalau nanti itu kan kalau yang 478 ini lebih besar dari 2%, Pak ya. ya. Nah, kalau nanti apa? Setelah dimasukin ternyata 478 ini di bawah 2%, masih bisa nggak, Pak, dilanjut maksudnya? Karena kan sebenarnya kalau dihitung total harian itu aja masuknya di atas 100 sampai 500 pucuk, Pak. Berarti kan 100 kalau sampai 500 cukup. setahun Mhm. bisa ribuan gitu. Nah, ini Oke. di bawah 1% malahan kalau hitungan kasar, Pak ya. Nanti kan saya Ya. belum buka apa data dari kawan-kawan di operasi. Cuma Mhm. perkiraan kasar saya segitu gitu. Nah, ketika ini di bawah 2%, di kami sebenarnya sudah inline. Cuma memang kan nggak ada yang sempurna, Pak ya. Cuma kan Ya. kita tetap butuh improve untuk perbaikan-perbaikan itu maksudnya masih bisa ke arah ke sana nggak, Pak? Untuk ininya. Boleh Pak, boleh. Tapi Bapak Oh, tambahkan siap. dengan Mm-mm. kerugian yang dimiliki oleh PT Pos. Oke. Jadi misalkan gini Pak, ini kan ada terlambat, ada retur, ada salah salur, ada berita acara ini. Nah nanti Bapak tambahkan dengan
kerugian yang ditanggung oleh PT Pos. Misal Pak ya, ada kerugian tangible, ada kerugian intangible. Kalau Oke. yang tangible itu misalkan Pak ya, kita harus bayar denda Pak ke customer. Oke. Atau Bapak misalkan yang intangible, customer akan lari dari PT Pos gitu Pak ya. Nah itu Oke. ditambahkan dengan data itu Pak. Kalau misalkan mau melanjutkan, Oke, Pak. gitu Pak. Ya, siap. Karena memang ada dari beberapa 478 ini, kalau nggak salah ada sekitar 1 sampai 4% mungkin Pak yang hard complaint. Itu. Ya. Apakah itu nanti dari apa korporasi atau dari perseorangan gitu kan? Nah Karena boleh memang Pak. kan Mm-mm. ya itu nanti kita coba detailkan lagi Pak. Ini. Oke, kalau itu kalau Bapak mau tetap mengambil ini, Bapak tambahkan dengan data itu. Sehingga Oke, pentingnya penelitian ini kelihatan Pak dengan data itu. Karena Bapak ingin mereduksi kerugian dari PT Pos, penekanannya begitu. oke, Gitu Pak. Clear Pak sampai sini? clear, clear Pak. Itu oke. Nanti kita coba Oke, baik. detailkan dulu. Nah, di sini Pak, nih di sini ya. Hmm, permasalahan kualitas pelayanan di kantor pos, ini Bapak mengutip beberapa penelitian Pak Jurnal ya. Pak. Yang pertama Ya, ini pengaruh kualitas, pengatur kualitas, pengaruh kemudian analisis pengaruh dan lain-lain gitu Pak ya. Nah, iya Pak. yang memungkinkan nanti sepertinya gitu ya, Bapak itu ingin menampilkan bahwa dari penelitian yang sudah ada itu sudah banyak yang mengukur tentang kualitas pelayanan gitu Pak ya. Kira-kira begitu. Hmm. Nah, namun Bapak ini belum memberikan output Pak dari masing-masing penelitiannya. Hmm. Oh, Jadi siap, siap. contoh sederhana, misal gini Pak, ini yang nomor pertama nih. Ini kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pelanggan, gitu Pak ya. Ini Iya Pak. tujuannya mengetahui pengaruh, kemudian menunjukkan bahwa kualitas layanan produk memiliki pengaruh positif. Nah, Iya, ini sudah ada nih Pak outputnya. Terus yang ini yang kedua nih Pak. Ini untuk mendorong kualitas pelayanan secara terus-menerus nih Pak, hasil penelitiannya Pak. Terdapat pengaruh iya, signifikan. Kemudian yang ini juga sama, mengukur pelayanan yang berpengaruh terhadap tingkat hasil penelitiannya juga sama nih Pak. Eh, iya. Terlihat ada pengaruhnya Pak, karena ini dilihat nih hasilnya seperti ini. Nah, dengan melihat ini Pak, dengan melihat tiga penelitian ini saja, berarti Hmm. kita sudah mengetahui bahwa kalau ada penelitian yang sama, ini kira-kira kesimpulannya akan sama, gitu Pak ya, akan Hmm. sama kan? Karena hasilnya kan dari Oke. tiga penelitian itu sudah ada. Nah, kalau di tempat Bapak, ini harus ditunjukkan Pak perbedaannya dari penelitian-penelitian yang ada di sini. Jadi contohnya, kalau di sini nih Pak, di yang nomor pertama, mungkin Bapak bisa Hmm. melihat apakah variabel yang digunakannya nanti akan sama. Yang kedua pun akan Bapak lihat apakah sama juga. Yang ketiga apakah sama juga. Nah, yang pertama Bapak bisa dilihat dari variabelnya. Kalau yang dipakai variabelnya sama, nanti kemungkinannya akan mirip-mirip gitu Pak, hasilnya tetap berpengaruh gitu ya. Hmm. Nah, yang kedua, Bapak mungkin bisa mengusulkan dengan variabel yang berbeda Pak. Gitu. Oh, Gitu ya. Jadi oke. Bapak bisa mengusulkan dari variabel yang berbeda. Kan di penelitian itu kalau misalkan ada 5 penelitian, Pak, 3 benar, maka dipastikan kalau yang keenamnya itu pasti benar, kira-kira begitu, Pak ya, berpengaruh gitu ya. Oh, Nah, berarti kita harus siap, siap. mencari nanti apa yang membedakan dengan penelitian sebelumnya sehingga keunikan ya, Pak, keunikan di cabang Pangkal Pinang itu apa karakteristik yang bisa muncul dari variabel-variabel itu. Oke, Nah, siap. itu yang ditambahkan, Pak, itu aja satu, sehingga ketika Bapak menuliskan mengukur kualitas pelayanan, berarti nanti Bapak hasilnya adalah ukuran. Ukuran itu kan nilai banyak. Nilainya itu nanti diterjemahkan meskipun sama nanti hasilnya berpengaruh atau tidak, tapi Bapak bisa menunjukkan variabel yang tidak sama dengan penelitian yang lain itu di Pangkal Pinang adalah
yang mana gitu Pak. Nanti Bapak dilihat tuh dari masing-masing penelitiannya. Gitu Pak. Oke, oke Pak, siap. Kebayang ya Pak Rahman ya? Oke Pak. Ya, oke. Nah, dari sana Pak, dari sana Iya Pak. diidentifikasi itu Bapak jangan mengunci Pak ya. Jangan mengunci bahwa permasalahan itu hanya di kepuasan saja. Mungkin saja Oke. tempat Bapak masalah dari yang muncul itu misal Pak ya, ada juga customernya memang yang variatif gitu ya, atau yang berbagai masalah yang muncul di customer gitu ya. Sehingga di sini permasalahan kualitas pelayanan kurir logistik ini bukan hanya keterlambatan ini saja Pak, tapi langsung saja misalkan Bapak yang pertama melihat masalah keterlambatan yang ini variabelnya. Nah, kemudian yang citra buruk kualitas pelayanan itu justru nanti menjadi identifikasi juga tuh Pak. Jadi Oh, eh, apakah gitu Pak ya, dari ya. permasalahan yang muncul itu menimbulkan citra buruk atau berdampak negatif gitu Pak ya, atau misalkan tidak, karena itu mungkin bisa jadi penelitian sendiri tuh Pak, masalah Oh, brand dan lain-lain. siap, siap. Berarti bisa jadi variabel yang membedakan dengan yang sebelumnya tadi Pak ya? Bisa Pak. Hmm, Nanti kemungkinannya mungkin Bapak bisa menggabungkan sehingga diidentifikasi masalah nanti munculnya tidak hanya satu, tidak hanya masalah kualitas pelayanan saja, tapi ada siap. masalah citra buruk yang dari dampak kualitas pelayanan ini gitu Pak. Oke, siap. Nah, ini akan ketemu nanti Bapak sehingga eh, di rumusan masalah nomor satu nggak usah nih Pak, nomor satu nggak usah, Oh, nomor dua oke. boleh. Nah, nomor tiganya nanti dampak kan tujuan pertama itu di sana belum terukur kan Pak, Iya, belum ditegur di sini Pak. belum diukur. Berarti rumusan masalah pertama adalah bagaimana mengukur Pak, atau bagaimana menentukan ukuran gitu di tempat Bapak. Oke, Bagaimana menentukan ukuran pelayanan kurir logistik pada PT Pos Indonesia. Yang oke, keduanya baru tuh Pak berbicara, kalau ukurannya positif banyak maka dia kualitas pelayanannya baik. Nah itu nomor dua berarti Pak, bagaimana kualitas pelayanan. oke, oke Pak, siap. Nah di sini tadi mengukur Pak ya, mengukur. Oh ya, Kemudian yang di bawah sini Pak setelah kualitas. Nah ini Bapak yang tadi saya sampaikan, ini citra nih Pak, citra atau namanya itu reputasi gitu Pak ya. reputasi. Ya, Reputasi nanti Bapak silakan searching aja mana yang cocok lah dengan kata-katanya gitu. Jadi ya. apakah hasil kualitas pelayanan yang positif itu muncul reputasi positif atau malah enggak gitu ya Pak ya. Nah ini jadi ukuran Oke, kedua gitu ya setelah kualitas pelayanan bagus gitu. oke. Oke Pak. Jadi yang Siap. ini Pak ini nggak usah ada. Oh, dihapus saja Pak ya. Yang ini dihapus. Saya Ganti saja ada langsung, tiga identifikasi. ya Nah nanti langsung. tujuannya sama Pak dengan ini. Kalau ini Oke, bagaimana yang di mengukur, nanti yang di tujuan sini yang ini Pak ya. untuk Ya, mengukur berubah sama dia. ini. Jadi kalau di sini ada tiga, Bapak di sini juga ada tiga. Gitu Pak. Oke, siap. Nah itu, eh, nah ini Pak di sini, kan kalau Bapak di sini udah menentukan nih Pak ya, Iya, menentukan nih. Oh ini Bapak rencananya ambil, asumsinya itu Pak. ya. Kalau variabel itu tidak boleh jadi asumsi nih Pak. Oh, Karena variabel itu justru yang kita cari nanti Pak di bab 2. Jadi fungsinya bab 2 itu oke. nanti mengumpulkan Bapak dari berbagai penelitian, dari buku dan lain-lain, dimunculkan di bab 2 tuh Pak. Nah nanti di bab 3 baru Oh, siap. muncul Bapak, oh variabelnya A, B, C, D. Nah asumsi Oke. penelitian itu nanti Bapak bisa satu, ini masalah sampel Pak, sampling. Samplingnya seperti apa nanti Pak. Kemudian yang kedua, Bapak bisa masalah eh, apa kondisi responden, Pak. Hmm.
Ini kan ada respondennya itu yang berlangganan atau yang enggak gitu Pak ya, bisa dari sini. Ya, Terus nanti sampling ini juga sama Pak, stratifikasi yang banyaknya nanti siapa, nanti Bapak turunkan yang ini. Yang keempat, yang ketiga, ini biasanya alat ukur Pak. Alat ukur, alat oh ukur alat itu ukurnya Pak ya. kan Bapak nanti menggunakan misalkan regresi Pak ya, atau Iya, regresi. misalkan pakai korelasi atau yang lainnya. Nah, di alat ukur ini nanti Hmm, asumsinya mengikuti alat ukurnya gitu. oke, siap. Siap Nah, Pak ini Doni. di asumsi ini. Nah, sehingga nanti Pak, kalau sudah di bab 2 ini, Bapak justru memasukkan nanti teori-teori, terutama yang Oh, variabel tadi Pak, variabel yang Bapak oke. tambahkan itu di mana gitu ya, sehingga nanti muncul gitu Pak di dalam masalah ini. Nah, ini artikel-artikel ini Pak, nih, Ya, ini yang tiga yang tadi Pak kita apa ya, permasalahan yang diangkat, terus dia pakai metode apa? Kemarin saya coba baca ini dia apa output sama ininya polanya. ya. Maka di sini Pak, nah di sini kalau bisa Bapak tambahkan tuh satu lagi Pak, variabelnya apa saja, diambil dari apa. Hmm, Kemudian kalau Bapak memungkinkan tidak hanya dari jurnal, dari buku juga boleh Bapak masukkan gitu Pak ya, dari teori yang buku ada. boleh Pak ya? Iya, Siap. dari buku juga boleh Pak dimasukkan. Sehingga nanti Bapak ini metode yang terbaik ya Pak ya, kalau penelitian yang bagus. Jadi dari variabel-variabel yang ada nanti Bapak justru uji coba dulu Pak penelitian ini dengan cara wawancara ataupun apapun Pak ya ke customer. Ya, Dari variabel-variabel yang Bapak kumpulkan, kemudian Bapak lakukan pertanyaan ke responden, 30 responden Pak, variabel mana yang ya. perlu gitu Pak ya, yang nanti untuk diukur. Nah dari sana baru tuh Pak Oke, dipilih gitu. oke. Ya. Nah kemudian, nah yang ini Pak. Nah, Berubah juga berarti Pak ya? ini berubah Pak, tapi gambarannya kalau kerangka pemikiran itu Pak bagusnya gini, inputnya apa, prosesnya apa, outputnya apa gitu Pak. Jadi Oh, siap. Bapak nanti outputnya kan ingin mengukur kualitas pelayanan. Iya, Nah inputnya apa? Inputnya itu berarti variabel-variabel yang diuji cobakan ke customer kan Pak, atau ke pelanggan. oke. Mm-mm. Prosesnya bagaimana? Nah, prosesnya diolah dulu pakai apa? Pakai alat analisis mungkin yang Bapak pilih, misalkan pakai regresi atau Ya, yang lainnya. Nanti outputnya adalah kepuasan pelanggan itu, Pak. Gitu. oke. Ya, Pak ya. Jadi kalau kalau Oke. di sini kerangka pemikirannya ini masih belum cocok nih, Pak. Gitu. Hmm, siap. Nanti Nanti Bapak coba ganti. ya Ya, kita sesuaikan. gitu. Nah, termasuk nanti Pak untuk mengunci yang ini Ya, yang nanti ini tadi Pak ya. ya dipilih dari Pak. Kita explore dulu gitu ya dari berbagai penelitian, dari buku gitu. Sehingga Bapak menemukan entah nanti hasilnya 5 nggak apa-apa. Bapak sudah melakukan kajian dulu gitu, Pak. Oke. Gitu. Nah, nanti Berarti hipotesanya, Pak, dari dasar teori baru dimasukin ini Pak ya. Lima ya dimensi apa parameter untuk ngitungnya Pak ya. betul, betul, Pak. Siap, siap. Nah, ini Pak, nanti hipotesanya begini seperti ini, Pak. Gitu. Dibuatnya hipotesa awal, hipotesa itu, gitu ya. Oh, Gitu. siap. Ya. Setelah penelitian berarti ini Pak ya hipotesisnya ya. Ya, setelah setelah nanti ketemu, nanti ada model penelitiannya gitu, Pak. Ya. Model penelitiannya itu ke apa variabel-variabel ini berpengaruh terhadap kepuasan, gitu, Pak. Di sini. Ya. Nah, ini hipotesanya. Nanti kan dibuktikan. Nah, nanti ini akan berubah Pak sejalan dengan yang tadi kita bahas. Nah, nanti Bapak selesaikan aja dulu sampai bab 2. Nanti kalau udah ada, Oke. kita diskusikan lagi. Oke. Oke Pak. Gitu. Siap. Sebentar. Kalau gini saya kirimkan dulu ya Pak yang coretan-coretan ini Pak ya ke Boleh. Bapak. Ya karena yang reguler takutnya Gimana Pak? enggak. Ini zoomnya yang reguler takutnya mati sendiri nanti Pak. Siap, siap. Saya kirimkan ke Bapak.
Baik Pak, kalau gitu cukup ya. Nanti saya kirimkan dulu filenya ke Berarti Bapak. kita cut dulu sampai bab 2 biar clear ya, Pak. Betul, betul Pak. Nanti Oke, kalau sudah bab 2 siap. kita bertemu lagi lah untuk diskusi. Oke. Siap. Pak Dodi izin sebelum ditutup. Ini kan untuk yang ke Bapak juga ternyata sekalian PKL-nya, Pak. Nah, PKL-nya sekalian yang ini boleh nggak, Pak? Atau harus buka permasalahan baru lagi? Boleh Karena yang ini Pak. waktunya jujur aja agak repot nih, Pak. Boleh yang ini Pak. Justru harus harus yang ini. Inline aja, Pak ya. Iya, Siap. harus yang ini Nanti Pak. kita coba. Jangan beda Pak. Kalau Bapak Iya. menambahkan masalah lain boleh. Tapi Bapak jangan menghilangkan yang ini justru. Oke, oke. Siap, siap, Pak. Oke, baik. Biar tinggal nyusun aja laporannya. Siap, siap. Baik, terima kasih ya Pak.